Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, video saya kali ini saya sedang menggunakan sebuah soundcard yaitu TAF Studio Q7. Nah, video saya kali ini saya akan membahas masalah perkabelannya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah kabel bawaan dari soundcardnya yang berjenis TRRS ya, bentuknya bulat ya seperti ini. Nah, tetapi kali ini saya mencobanya dengan kabel OTG atau kabel C2C ya teman-teman ya. Seperti apa kabelnya? Seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini kabel, bukan hanya kabel charging, bukan hanya kabel data, tetapi juga kabel sebagai OTG ya, yang bisa kita gunakan di soundcard TAF Studio Q7. Nah, di sini ini tersedia. Ini ada tipe A bagian luarnya ya, teman-teman ya. Saya cabut nih. Ada tipe C di dalamnya ya. Ada tipe C. Sudah. Lalu yang satunya saya cabut lagi ini. Kan biasa dipakai di iPhone ya, yang colokan flat ini ya. Nah, saya cabut. Nah, di dalamnya juga ada tipe C. Nah, tipe C inilah yang kita butuhkan untuk terhubung ke soundcardnya teman-teman ya. C2C, keren ini teman-teman. Nah, mantap ya. Oke. Nah, saya sudah pasangkan di soundcardnya. Nah, ini dia teman-teman. Saya sudah pasangkan di soundcardnya. Nah, teman-teman, saya sekedar mengingatkan ya bagi pengguna soundcard, untuk lubang OTG dan untuk lubang charging itu bentuknya sama teman-teman ya, sama-sama tipe C ya. Jadi teman-teman hati-hati di saat mencolokkannya, jangan sampai keliru, jangan sampai salah ya. Kalau teman-teman nanti salah mencolokkannya ya, yang seharusnya di OTG tapi teman-teman mencolokkannya di lubang charging, akhirnya kejadiannya seperti ini teman-teman. Suara yang dikeluarkan oleh soundcard ini tidak terdengar sama sekali, dan handphone yang teman-teman gunakan baterainya low bed, baterainya habis. Karena apa? Ibaratkan begini teman-teman, handphone teman-teman yang gunakan itu seperti power bank ya. Jadi power dari handphonenya masuk dan mengisi daya baterai yang di soundcard ini ya, ketika teman-teman salah mencolokkan OTG-nya ya. Ini sama bentuknya teman-teman. Harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Seperti itu. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Kalau salah, maka suara tidak terdengar dan baterai HP-nya low bed. Seperti itu teman-teman ya. Itu persoalan sepele sebenarnya, tapi harus kita perhatikan ya. Nah, sudah. Kita sekarang ada di bagian depan soundcardnya. Untuk settingannya saya masih settingan biasa ya. Untuk treble masih di tanda minus, middle di tanda minus, bass di tanda minus, dan volume mic masih dipukul 1 ya.
Saya berada di mode karaoke dan saya tidak menggunakan reverb. Reverbnya masih tanda minus. Tapi begitupun kalau teman-teman ingin merubah settingannya, bisa saja, boleh saja. Oke. Untuk mic-nya saya rubah di pukul 3 teman-teman ya. Untuk treble-nya di pukul 10, middle-nya di pukul 10 ya, dan bass-nya saya putar di pukul 12. Hasil suaranya seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, dicoba coba, tes. Nah, kalau saya pilih dengan mode suara yang lain, pop tes 1 2 3, dicoba pop pro, mode suara pro. Hasil suaranya seperti ini teman-teman. Bagaimana hasil suaranya? Apakah ada perubahan? Recording studio, hasil suara dari recording studio. Tes 1 2 3, dicoba coba. Nah, the noise-nya ini saya di tahap yang kedua ya teman-teman ya, karena di sound card ini tersedia the noise 1, the noise 2, the noise 3, tetapi saya memilihnya di the noise 2. Jika teman-teman ingin merubahnya bisa saja. Ini kan untuk meredam suara-suara bising, suara-suara mengganggu yang masuk ke sound card ini ya. Oke, yang berikutnya gimana nih kalau kita rubah lagi nih? Untuk treble-nya di pukul 12, untuk middle-nya di pukul 12. Nah, bass-nya saya kurangi di pukul 9. Hasil suaranya seperti ini. Tes 1 2 3, dicoba. Nah, saya coba mic-nya ya teman-teman ya. Kalau mic-nya ini saya kurangi, hasil suaranya seperti ini. Tes 1 2 3, dicoba. Sedikit terdengar kecil suaranya ya teman-teman ya. Suaranya mengecil. Ketika saya putar ke arah kanan, tes 1 2 3, tes 1 2 3, dicoba. Menambah mic volume, tes volume mic-nya bertambah, tes. Dicoba dan hasil suara maksimal dari mic-nya ini saya sudah mentokkan di tanda plus. Hasil suaranya seperti ini teman-teman. Saya berada di mode recording studio dan saya tanpa menggunakan reverb ataupun suara menggema. Kalau saya coba di karaoke, hasil suara karaoke tes 1 2 3, dicoba. Nah, kali ini saya coba menggunakan yang namanya reverb atau suara menggema ya teman-teman ya. Kita coba saja. Tes 1 2 3, dicoba. Nah, hasil suaranya seperti ini teman-teman. Ketika reverbnya saya putar di pukul 9 ya, terdengar gemanya itu tebal sekali ya teman-teman ya. Tes 1 2 3, dicoba. Jadi solusi dari perkabelannya ya teman-teman ya, kalaupun kabel bawaannya itu bermasalah, teman-teman masih ada solusi lain, masih bisa menggunakan kabel yang lain, tetapi masih sejenis ya, masih sejenis. Nah, kalaupun itu teman-teman sudah usahakan, sudah teman-teman lakukan dengan
kabel lain dan sejenis, tetapi hasil rekamannya, hasil live ataupun live streamingnya itu masih kurang bagus, kurang memuaskan. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti kabel yang saya pakai ini ya. Itu masih ada solusi teman-teman, tidak usah takut. Dan kabel ini pun sangat-sangat membantu, dan hasil suaranya pun minim noise, bahkan tidak ada noise sama sekali ya. Teman-teman bisa cari kabel seperti yang saya pakai ini ya teman-teman ya, karena ini kabel ini juga multi, bukan hanya untuk kabel charging, bukan hanya untuk kabel data, tetapi juga kabel ini bisa kita manfaatkan terhubung di sebuah sound card ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Setidaknya video saya ini sekedar sharing, sekedar berbagi, dan sekedar sebagai pengingat untuk teman-teman para pengguna sound card ya. Baiklah, saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.